Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nanda Fitriani dari kelas MA 19A1 Pemasaran dengan NIM 11119103332. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional. Latar belakang integrasi ekonomi. Secara harfiah, kata integrasi dapat diartikan sebagai penggabungan. Integrasi ekonomi merupakan penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan jalan menghapuskan semua pembatasan-pembatasan atau barir yang dibuat terhadap bekerjanya perdagangan bebas dan dengan jalan mengintroduksi semua bentuk-bentuk kerjasama dan unifikasi. Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar, menstimulasi kesejahteraan nasional. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersil atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan. Selanjutnya, definisi integrasi ekonomi. Integrasi dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi dalam suatu industri. Integrasi digunakan untuk menggambarkan kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam satu industri, baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan istilah integrasi ekonomi dalam konteks negara yang menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan. Selanjutnya ada faktor integrasi ekonomi. Yang pertama, federalisme. Mengasumsikan bahwa perang disebabkan oleh sistem negara bangsa yang anarkis. Transformasi menuju integrasi terjadi jika rakyat melihat keuntungan dalam mentransfer power dan loyalitasnya pada pemerintahan dunia. Tujuannya adalah formasi grup negara yang berdaulat yang menyatukan identitas internasionalnya dalam entitas politik baru yang legal. Yang kedua, pluralisme. Konsep pluralis juga bersandar pada prioritas perdamaian internasional serta keamanan nasional dan asosiasi politik dengan aksi diplomatik strategis. Asumsi lain yang tak kalah penting yaitu negara bangsa adalah pemusatan fakta atas kehidupan politik modern sekaligus fokus pusat dari seluruh analisa politik. Yang ketiga ada fungsionalisme. Fungsionalisme itu teori paling tua yang membahas integrasi, di mana dengan membangun perdamaian secara potongan-potongan lewat organisasi transnasional yang fokus pada kedaulatan bersama, ketimbang menyerahkan kedaulatan masing-masing negara pada sebuah institusi supranasional. Yang ketiga ada neofungsionalisme, yang mengharap pencapaian masyarakat supranasional dengan menekankan kerjasama di daerah yang secara politik kontroversial. Yang kelima dan terakhir, regionalisme. Terminologi ini digunakan untuk menggambarkan integrasi regional untuk memelihara keseragaman dengan sub-aliran lainnya, seperti federalisme, pluralisme, fungsionalisme, dan neofungsionalisme. Selanjutnya, manfaat integrasi ekonomi. Yang pertama, mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Selain itu, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi dan distribusi serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan di masa depan. Yang kedua, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Yang ketiga, integrasi ekonomi akan menstimulasi aliran dan perdagangan intraregional yang lebih tinggi serta berkompetisi secara global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan di seluruh kawasan. Selanjutnya yaitu kerugian integrasi ekonomi. Pertama, integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Yang kedua, adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Yang ketiga,
Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan yang terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. Selanjutnya ada bentuk integrasi ekonomi. Yang pertama, preferential trade arrangement atau pengaturan perdagangan preferensial yang dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota. Yang kedua, free trade area atau kawasan perdagangan bebas adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif di antara negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya. Namun masing-masing negara tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah tetap mempertahankan atau menghilangkan. Yang ketiga ada Custom Union atau persekutuan pabean atau kostum mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara luar yang bukan anggota. Yang keempat yaitu common market atau pasar bersama, yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, tetapi faktor produksi seperti tenaga dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Yang kelima, economic union atau uni ekonomi, yaitu dengan menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota yang berada dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Selanjutnya memasuki kerjasama ekonomi internasional. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional. Di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya, menambah devisa negara, mendistribusikan manfaat sumber daya, mengurangi ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang, mempercepat pembangunan ekonomi dunia, dan meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, dapat menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Yang keempat, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Selanjutnya, bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua ada kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Yang keempat ada kerjasama ekonomi antarregional. Selanjutnya ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ada yang kedua IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Yang ketiga ada ITO atau International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO, World Trade Organization. Yang keempat ada ILO atau International Labour Organization atau Organisasi Buruh Sedunia. Ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank, Bank Dunia. Ada OPEC,
Organization of Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak, dan yang terakhir ada APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, dan yang lainnya. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional diantaranya memperluas lapangan kerja. Yang kedua, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, masuknya modal asing ke dalam negeri. Selanjutnya, terjadinya alih teknologi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. Nah, ada juga dampak negatif kerjasama ekonomi internasional, diantaranya pasar dalam negeri dikuasai produk asing, mundurnya perusahaan dalam negeri, juga meningkatnya pengangguran, dan banyaknya TKI ilegal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.